Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berbagi firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui program ini kami bisa terhubung dengan jemaat satu dengan yang lain, dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk memahaminya, dan lebih dari itu untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan bicara dengan tema Natal adalah misi Tuhan. Natal adalah realisasi atau perwujudan dari misi Tuhan atau missio Dei. Misi itu sudah terucap dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sana Tuhan katakan, setelah peristiwa manusia jatuh dalam dosa karena bujukan si jahat, Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu sebuah nubuatan janji mengenai Kristus Yesus. Apa isi pesan Natal? Juru selamat manusia telah lahir. Juru selamat manusia. Kenapa? Manusia mesti diselamatkan. Roma 3:23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dilanjutkan dalam Roma 6 ayat 23, dikatakan, karena upah dosa adalah maut. Jadi tanpa juru selamat, semua manusia akan binasa. Karena itu dalam Lukas 2 ayat 10, ketika gembala sedang berkumpul, malaikat datang membawa pesan Natal. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bersifat umum untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dengan kata lain Mesias, yang artinya yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu tahu tema Injil Lukas, Yesus adalah juru selamat yang ilahi dan manusiawi atau anak manusia. Itu tema Injil Lukas. Tuhan punya misi dan Ia memanggil semua orang untuk merealisasikan misinya. Ia memanggil Nuh, Ia memanggil Abraham, Ia memanggil Musa, Ia juga memanggil Yusuf dan Maria, kedua orang tua Yesus Kristus. Natal adalah misi mengubah hidup manusia menjadi hidup yang berpengharapan dan penuh sukacita. Ketika Maria menerima benih ilahi di dalam kandungannya, hidupnya berubah. Sejak saat itu ia hidup dalam misi. Ia menghidupi misi yang diterimanya. Seorang perawan tanpa suami, tentu saja hamil. Sebuah risiko yang sangat besar. Dan ketika dia mengatakan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, dia menerima misi itu dengan segala risiko dalam hidupnya. Juga Yusuf tunangannya menerima dan terlibat dalam misi itu dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa ia sangat mengasihi Maria, dan dia juga percaya bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu tahu, to accept Jesus, it costs nothing. Ketika menerima Yesus itu kita tidak membayar apa-apa, tidak ada harganya. To follow Jesus, it costs something. Tetapi mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar. But to serve Jesus, it costs everything. Tapi untuk melayani Yesus, kita harus merelakan semuanya. Itulah misi. Orang yang menerima misi Tuhan
menjadi sarana Tuhan dalam merealisasikan kabar sukacitanya. Juru selamat, Raja damai, melawat manusia. Tetapi manusia menolak dia. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Adakah kita membuka diri untuk menerima benih ilahi di dalam hidup kita? Membawa misi Tuhan itu juga dalam hidup kita? Adakah kita siap? Pesan Natal pada masa kini telah disamarkan, bahkan telah diselewengkan. Seorang pemuka agama mengatakan bahwa pesan Natal telah diselewengkan. Jadi jangan mengkomersialisasikan pesan Natal. Natal lebih seringkali berarti pesta, hingar-bingar, baju baru, hadiah-hadiah dan sebagainya. Kita lupa pada pesan Natal yang sesungguhnya. Natal adalah pelaksanaan misi Tuhan melalui orang yang dipilih dan dipanggilnya. Misi itu belum selesai sampai sekarang. Misi itu baru selesai ketika Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput umat pilihannya. Jadi saya mau rangkum pesan Natal kali ini, bahwa Natal adalah realisasi misi Tuhan, dan Tuhan memanggil dan memilih orang-orang untuk melakukan misinya. Kiranya itu Bapa, Ibu, dan kita semua. Sebab dengan atau tanpa kita pun misi Tuhan pasti terlaksana. Jadi berbahagialah kita yang percaya dan taat dalam misi Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena orang-orang seperti itulah ya orang-orang yang tidak akan binasa, dan kepada mereka lah ucapan bahagia dalam Matius 5 itu ditujukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur jika kami bisa mempercayai misi Tuhan dalam Kristus Yesus yang lahir ke dunia, dan kami bersyukur jika kami siap menjadi bagian untuk merealisasi misi itu. Berikan kami kekuatan untuk bisa melakukannya, menjadi pengabar sukacita bagi banyak orang. Juru selamat dunia telah lahir. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.